Pihak Dewan Pengurus Pusat Hizbut Tahrir Indonesia HTI menanggapi rencana pemerintah dalam pembubaran ormas tersebut. HTI mengklaim aktivitasnya di tanah air selalu berlangsung damai mengikuti prosedur yang berlaku. Juru bicara HTI Ismail Yusanto menyebut pemerintah tak pernah mengundang HTI duduk bersama membahas pembubaran ini. Secara legal, kemudian tertib, damai, dan praktis bisa dikatakan hampir tidak pernah menimbulkan persoalan hukum. Karena itu apa yang disampaikan oleh pemerintah baru saja itu bagi kami mengundang pertanyaan besar. Sesungguhnya apa yang sedang terjadi, apa yang dipersangkakan kepada kami. Karena kami juga tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan, termasuk juga kalau kita mengikuti undang-undang ormas, di mana di sana ada step-step untuk sampai apa yang disebut pembubaran, itu ada peringatan 1, 2, 3, jangankan peringatan 3, peringatan 1 pun juga tidak pernah. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sebelumnya memimpin rapat terbatas bersama kementerian terkait, termasuk pihak kepolisian, mengkaji daftar ormas yang dianggap tak sejalan dengan Pancasila. Wiranto memaparkan 5 temuan hasil kajian keormasan, termasuk adanya ormas yang berdampak benturan di tengah masyarakat. Aktivitas yang dilakukan oleh HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Menko Polhukam Wiranto menyebut rencana pembubaran ormas HTI melalui upaya hukum. Sementara pihak kepolisian melalui Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan punya data dari hasil pengamatan selama ini. Peran daripada Polri adalah memberikan informasi, pasokan-pasokan informasi, fakta-fakta, data-data tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Ini fakta-faktanya melalui pernyataan-pernyataan atau kegiatan-kegiatan lapangan yang sudah kita dapatkan. Ini akan salah satunya dari Polri akan memberikan masukan. Dan setelah itu langkah hukum akan dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenkumham kepada kejaksaan. Kejaksaanlah yang akan melakukan gugatan ke pengadilan. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur Salahuddin Wahid mengingatkan pemerintah tak gegabah soal pembubaran ormas HTI. Salahuddin Wahid meminta pemerintah memastikan adanya payung hukum pembubaran ormas yang sah. Ya, pertama kalau menurut saya kita tanya dulu dalam undang-undang ada nggak? Ada aturan yang bisa melarang ormas tertentu, katakanlah HTI lah, katakan gitu ya. Ada nggak undang-undang yang bisa dipakai sebagai dasar hukum untuk melarang HTI? Kalau ada ya dijalankan. Misalkan kelompok yang tidak setuju dengan HTI, ajukan ke pengadilan. Tapi harus menurut saya, harus melalui proses pengadilan. Tidak bisa pemerintah saja menurut saya. Tidak bisa sembarang bubar begitu. Iya. Nah, kalau tidak ada dasar hukumnya, ya diadakan gitu loh. Karena ini sudah nyata sebagai sebuah ancaman gitu. Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah lebih jauh melontarkan pandangannya. Dalam wawancara di Pandu Aiman pada program Kompas Petang sebelumnya, Dhanil Ansar Simanjuntak menjelaskan perbedaan ideologi dan sistem yang dijalankan HTI. Secara pemikiran jelas Muhammadiyah berbeda dengan HTI, itu terang ya. Artinya kami tidak bersepakat dengan khilafah itu. Bahkan tidak bersepakat dengan khilafah Tetap itu. Pancasila dan bagi kami pemikiran itu tidak kompatibel dengan pemikiran Muhammadiyah tentang Islam. Bagi Muhammadiyah, Islam itu berorientasi pada pembangunan peradaban pada manusia gitu. Dia bicara tentang state of mind ya. Nah, sedangkan HTI fokus pada sistem dan segala macam. Pernyataan adalah khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila dan itu merupakan ajaran Islam. Bagi kami nggak kompatibel buat Indonesia. Antara khilafah dengan Pancasila. Betul, tidak kompatibel. Tidak akan bisa berjalan beriringan.
tidak mungkin ya. Jadi Tidak kemudian apalagi kemudian itu jadi sistem politik gitu. Tapi kalau kemudian bahkan kami sempat iseng begitu bilang kalau khilafah itu konteksnya seperti Vatikan bagus juga kami bilang begitu. Maksudnya fungsinya adalah fungsi-fungsi keagamaan begitu kan. Artinya menyatukan umat Islam dalam konteks ini dalam fungsi-fungsi keagamaan seperti Vatikan, bukan kemudian orientasinya pada gerakan politik. Selama ini, pemerintah mengklaim terus mengkaji ribuan ormas yang beraktivitas di tanah air. Keputusan dari kajian keormasan ini kian menguat tatkala Presiden Joko Widodo mengharuskan seluruh ormas sejalan dengan Pancasila pada 5 Mei lalu. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.